Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehubungan dan hijrah, Bapak dan Ibu sekalian sudah paham apa itu hijrah? Apa itu hijrah Bapak dan Ibu? Bagaimana Bu? Pindah. Hijrah itu pindah. Bapak dan Ibu sudah dapat materinya? Saya sudah kirim materinya, mudah-mudahan nanti bisa di-share. Hijrah dalam bahasa adalah pindah. Bapak dan Ibu, hijrah ini punya dalil. Saat ini kan orang selalu bicara tentang mana dalilnya, mana Al-Qur'annya. Bapak dan Ibu suka membaca Al-Qur'an? Suka. Seberapa sering membaca Al-Quran? Kira-kira, ini mah kira-kira aja. Nanti yang bisa dikasih hadiah, hadiahnya minta ke Pak DKM. Ada berapa ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang hijrah? Ayo. Halo. Katanya suka membaca Al-Quran. Baca. Sekarang coba cek Al-Qur'annya, coba. Saya tungguin kira-kira ada berapa kalimat atau kata hijrah, berapa ayat kata hijrah di dalam Al-Qur'anul Karim. Silahkan di googling. Nah, ini adalah salah satu tandanya bahwa ternyata kita belum hijrah. Gawai HP yang ada di kita itu sejatinya menjadikan diri kita itu bisa hijrah. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti tadi hijrah itu pindah. Apa yang pindah saat ini adalah bukan hanya perpindahan secara fisik. Rasulullah SAW pernah bersabda, la hijrata ba'da fathul Makkah. Tidak ada hijrah fisik setelah fathul Makkah. Jamaahku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ngomong-ngomong sudah ketemu belum berapa, Bu? Ada berapa? Ada 5. Terus ada berapa lagi? Ada 31. Terus ada berapa lagi? Ada banyak. Itu anak-anak sudah duluan. Anak-anak lebih cepat move on-nya, lebih cepat hijrahnya. Hijrah bahasa sekarang itu adalah move on. Anak sekarang lebih cepat move on-nya karena dia lebih cepat menggunakan gawai, menggunakan HP yang ada, dia langsung tahu, googling, tek tek tek. Hijrah dalam Al-Qur'an ada berapa kalimat? Ada 2 makna. Ada 2 makna. Orang ditanya ada berapa? Bukan 2 makna. Nanti kalau Bapak dan Ibu sudah melihat di materi, nanti pasti bilang ada berapa ayat? Ada 3. Kenapa ada 3? Karena di materi hanya ada 3. Di materi saya sampaikan 3. Salah satu diantaranya adalah tadi surat At-Taubah. Nanti dicari ayat keberapa coba. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusakum a'dhamud darajatu indallah wa ulaika humul faizun. Ayat berapa? Quran surat At-Taubah ayat berapa? Nah, beginilah At-Taubah surat keberapa? Nah, kalau 9, ada berapa ayat? Ngaku aja artinya Al-Quran sering dibaca. Baik. At-Taubah surat ke-9 ayat ke-20. Iya. Ada? Oh ya ada, karena sudah saya share itu materinya. Artinya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan hartanya,
dengan diri mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itulah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Saudaraku dan jamaahku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, 31 Allah Subhanahu wa ta'ala 31 kali Allah nyatakan hijrah di dalam Al-Qur'anul Karim. Begitu pentingnya kata hijrah ini yang harus dikewejantahkan dalam kehidupan. Bukan hanya hijrah sebagai lip service, hanya di bibir saja, yang saat ini menjadi trending topik anak-anak kita. Tatkala disebut saya kan komunitas hijrah, maka yang hijrah itu hanya sebuah pakaiannya saja. Yang hijrah itu hanya sebuah kata-katanya saja, tapi tidak diikuti dengan hijrah secara hati. Ini menjadi sebuah pergeseran makna yang begitu jauh antara hijrah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dengan hijrah yang hanya sebagai labelisasi dalam kehidupan. Saudaraku dan jamaahku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hijrah itu harus punya tujuan. Maka hijrah itu punya dua makna. Hijrah itu adalah bagaikan mata uang, bukan mata uang hanya mata uang koin, termasuk mata uang kertas. Bapak dan ibu banyak dikasih uang $1.000. $1.000 itu berarti berapa? Anggap saja kali 15.000, sudah 15 juta. Tetapi depannya saja yang ada gambarnya, belakangnya tidak ada. Kira-kira bapak dan ibu uang tersebut laku tidak? Tidak. Itulah sama halnya dengan hijrah. Hijrah tidak hanya saja kata-kata, tetapi hijrah harus punya tujuan. So, hijrah yang pertama adalah leaving something, meninggalkan sesuatu yang negatif, dan going to something, dan menuju kepada yang positif. Ada yang ditinggalkan, ada yang dituju. Itu adalah makna dari hijrah. Maka saudaraku dan jamaahku sekalian, tidak ada artinya tatkala kita bicara tentang hijrah hanya niat saja tanpa tujuan. Tidak ada maknanya hijrah tatkala kita punya tujuan tetapi kita tidak punya niat. Untuk itu saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kira-kira bapak dan ibu tahu nggak hijrah yang terbaik itu hijrah yang bagaimana? Halo, itu ada di gambar, Bu. Itu di sheet kedua, di gambarnya ada. Itu tersebut di dalam kitab Sahihain, yaitu Bukhari dan Muslim. Hijrah yang terbaik adalah hijrah meninggalkan perkara-perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang paling pertama. Dan tahukah bapak dan ibu saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hijrah yang paling utama adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inti dari hijrah adalah how to get the takwa. Bagaimana kita bisa mendapatkan takwa pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahu takwa artinya? Bu, bapak tahu? Kalau bapak tahu artinya takut sama yang tua. Bukan Bu, tenang. Bukan itu. Sebenarnya bapak-bapak itu nggak takut, nggak punya kemampuan aja, hanya punya kemauan aja. Baik bapak dan ibu yang saya hormati dan Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan, bicara tentang hijrah, dan hijrah yang terbaik adalah meninggalkan apa-apa yang dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Maka saudara sekalian,
Kita harus menjadikan tahun hijrah ini menjadi momentum tersendiri. Jadi bukan hanya saja memperingati, kumpul-kumpul saja, tetapi bagaimana kita bisa mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Bisa kita lakukan dalam seharian, bisa kita amalkan dalam keseharian. Apa amalnya? Menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu sejatinya hijrah yang dimaksud di dalam Al-Quranul Karim. Itu yang disebut dengan hijrah menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hijrah yang di dalamnya disebut dengan fi sabilillah. Bukankah kata-kata hijrah di dalam Al-Quran selalu dihubungkan dengan fi sabilillah? Hijrah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jamaahku, hijrah secara syariat ada dua. Yang pertama adalah hijrah makaniyah. Apakah hari ini setelah Futuh Mekah hijrah makaniyah itu masih berlaku? Bisa berlaku, bisa tidak. Walaupun Rasulullah SAW sudah menyatakan la hijrata ba'da Futul Mekah, tidak ada hijrah setelah Fatul Mekah, tetapi saat ini bisa terjadi. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita hidup di sebuah daerah, hidup di sebuah negara katakan saja, tetapi pemerintahnya zalim, tetapi pemerintahnya tirani, kira-kira kita harus diam saja atau kita harus hijrah? Hijrah. Mau dilawan? Mau dilawan? Tidak ada di dalam Al-Qur'annya untuk melawan pemerintah. Al-Quran memerintahkan kita untuk taat kepada pemerintah, hatta pemerintahnya tirani. Maka yang dilakukan oleh kita adalah menghindari pemerintah tersebut. Menghindari apanya? Bisa saja tidak hanya menghindari secara makna atau secara makan, tetapi maknanya. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu juga dengan tempat kita, begitu juga dengan rumah kita. Makanya Bapak dan Ibu sekalian, Bapak dan Ibu punya hak. Mohon maaf, tatkala terjadi tidak keharmonisan rumah tangga, kalau dalam bahasa Sundanya awet rajet, apakah ibu mau tetap bertahan? Tidak. Lalu apa yang ibu lakukan? Pasti ibu akan nyanyi, nyeri. Lalu bapak dan ibu minta kepada suaminya, talak tilu sekalian. Karena tadi sudah nyeri. Itu adalah bentuk hijrah yang sangat kecil. Tetapi apakah hijrah yang tadi secara makaniyah, secara tempat harus dilakukan? Belum tentu. Karena prosedurnya, SOP-nya harus ditempuh terlebih dahulu. Maka hijrah makaniyah menjadi sebuah alternatif terakhir tatkala kita mau hijrah dari rumah ibu-ibu ke rumah orang tuanya. Itu adalah perkara hijrah terakhir. Maka hati-hati saudaraku sekalian, ibu-ibu, jangan gampang hijrah dari rumah suami, apalagi hijrah ke lain hati. Bapak-bapak, itu yang disebut dengan hijrah makan, hijrah tempat. Saat ini saudaraku sekalian, hijrah yang paling penting adalah hijrah qulub. Pokoknya jangan mudah kita hatinya berpindah ke hati yang lain. Karena perpindahan hati, perpindahan keyakinan itu paling membahayakan dibanding dengan hijrah tempat. Itu yang disebut dengan hijrah maknawiyah.
Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sejatinya bahwa hijrah yang perlu kita lakukan adalah hijrah maknawiyah, bukan hijrah makaniyah. Kalau makaniyah itu adalah tempat, dari satu tempat ke tempat yang lain. Tetapi kalau hijrah maknawiyah adalah hijrah tentang esensi apa itu hijrah. Maka nanti Bapak dan Ibu sekalian pulang dari sini silahkan dibuka WA grup jamaahnya. Di situ ada 4 hijrah maknawiyah itu. Apa yang pertama, saudaraku sekalian, saya nanti tidak secara orderable, tidak secara berurutan. Saya mengambil yang terakhirnya, namanya sulukiyah. Hijrah maknawiyah harus punya arti, punya nilai, punya value yang namanya hijrah sulukiyah. Apa itu hijrah sulukiyah? Hijrah sulukiyah adalah hijrah karakter, hijrah akhlak. Akhlak ucapan kita harus berubah. Akhlak perbuatan kita harus berubah, harus pindah tadi. Tidak lagi berubah, harus pindah. Anak-anak kita yang hari ini bicaranya mohon maaf kebun binatang terus menerus, kancing coplok, gogok dan lain sebagainya. Bapak dan Ibu sekalian ngeri hari ini. Maka perlu yang namanya hijrah sulukiyah, hijrah karakter. Hijrah dalam arti ucapan-ucapan kita, amalan-amalan kita, perbuatan-perbuatan kita yang tidak sesuai dengan ajaran-ajaran Islam, yuk kita coba perbaiki bersama-sama. Yuk coba kita hijrah bersama-sama. Mohon maaf Bapak dan Ibu sekalian yang sering ngumpul-ngumpul, bukannya tidak boleh. Boleh ngumpul-ngumpulnya, silakan di masjid adakan pengajian, silakan di masjid ajakan tahsin. Boleh arisan, boleh, silakan arisan, isi pengajian, bukan ngerumpi. Boleh bertetangga, sangat boleh bertetangga, tetapi komunikasi hal-hal yang bermanfaat. Jauhi ngomongin orang lain, jauhi hasad, jauhi dengki. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hijrah sulukiyah saat ini sangat dipentingkan buat kita. Jari-jari kita ini harus hijrah, harus hijrah. Tatkala kita menggeserkan HP kita yang sudah touchscreen, maka harus diperbaiki jari-jari kita ini. Yang biasa jari ini menggeserkan HP kita ke TikTok, sekarang geserkan ke channel-channel YouTube yang berisikan dakwah, yang berisikan pengajian. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada hijrah sulukiyah. Hijrah yang harus mengantarkan perubahan karakter-karakter kita, yang dalam bahasa negara disebut dengan revolusi mental. Revolusi itu adalah sebuah perubahan. Hijrah harus membawa perubahan. Bahasa anaknya sekarang itu baper, bukan bawa perhatian, tetapi bawa perubahan. Saudaraku dan jamaahku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perubahan karakter ini harus diikuti dengan perubahan pengalaman dan perubahan perbuatan. Kalau saat ini kita belum bisa berubah dalam sulukiyah, maka hijrah yang kita lakukan itu akan menjadi sia-sia.
Bukankah Rasulullah SAW diutus ke muka bumi adalah merubah akhlak? Masih ingat hadisnya? Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Ini yang paling terpenting dalam kehidupan, sendi-sendi kehidupan bersosial, sendi kehidupan beragama, sendi kehidupan bernegara, sendi kehidupan berkeluarga, itu harus didasari dengan akhlakul karimah atau disebut dengan moral. Hari ini terjadi sebuah degradasi moral, penurunan moral yang begitu tajam, penurunan karakter yang begitu tajam, bahkan di semua lini. Hari ini kita hanya sebatas tahu tapi tidak mau melakukan. Banyak orang yang tahu tentang agama tetapi mohon maaf, dia jarang melakukan apa itu beragama. Orang banyak membaca tentang Al-Quran, tapi sayang seribu sayang, dia tidak mengerti apa isi Al-Quran. Maka itu yang disebut dengan hijrah sulukiyah. Yang tadinya hanya tahu, harus bisa memahami. Yang tidak hanya memahami saja, tetapi harus bisa mengamalkan. Yang selanjutnya bisa menjadi karakterisasi, menjadi pembiasaan dalam kehidupan. Satu, hijrah sulukiyah. Yang kedua adalah hijrah maknawiyah secara hijrah fikriyah, hijrah pemikiran. Saudaraku, jamaahku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini dunia ada di dalam genggaman kita. Bahkan orang yang ada di Mekahnya sendiri tidak tahu apa yang terjadi hari ini, tetapi kita bisa tahu apa yang terjadi hari ini. Jamaah haji yang di sana tidak tahu apa yang terjadi di Mekah, tetapi kita yang jauh dari Mekah, hampir 400.000 kilometer, kita bisa mengetahui apa yang terjadi. Begitu kecilnya dunia ini dalam genggaman manusia. Itu harus dijadikan kita berubah cara berpikirnya. Hari ini umat Islam hanya dijadikan objek-objek pemikiran orang lain, dan kita menikmati dengan enaknya apa yang ada di dalam genggaman kita. Hari ini saudaraku sekalian, anak-anak kita mengkonsumsi produk-produk yang katakan saja bisa menjerumuskan akidahnya, dan kita membiarkan saja. Kenapa? Karena yang ada di dalam gawe anak-anak kita, di dalam HP anak-anak kita, itu adalah produk-produk yang banyak sekali mengkufurkan, memfasikkan, menjadikan diri kita lupa akan kehidupan akhirat. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini generasi kita dirinya bobokan dengan kemajuan teknologi yang begitu pesat, dan kita sendiri juga terina bobokan dengan itu semua. Kenapa ini terjadi saudaraku sekalian? Karena cara berpikir kita menjadi orang-orang yang konsumtif, belum menjadi orang-orang yang produktif. Kita lebih suka dengan menikmati apa yang kita terima. Kita tidak pernah berinovasi dengan apa yang sudah Allah berikan jalan pemikiran kita. Bukankah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim telah menyatakan afala tatafakkarun, afala ta'qilun? Hari ini saudaraku sekalian, ada teknologi yang namanya artificial intelligence. Nanti suatu saat mungkin zamannya anak-anak kita, cucu-cucu kita tidak lagi berkomunikasi antar sesama manusia, tetapi akan berkomunikasi dengan mesin-mesin. Hari ini saudaraku sekalian, anak-anak sudah bukan ditanya lagi
berapa bahasa manusia, tetapi berapa bahasa mesin yang engkau kuasai. Karena komputer itu bisa jalan, punya bahasa tersendiri. Laptop pun bisa jalan, punya bahasa mesin tersendiri, yang disebut dengan computational thinking. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk itu saudaraku sekalian, ayo kita bersama-sama rubah jalan pikiran kita, rubah cara mendidik anak-anak kita. Jangan biarkan anak-anak kita itu nyaman dengan gawainya, nyaman dengan HP-nya. Bahkan kita sendiri juga nyaman dengan HP-nya. Tidak perlu berlama-lama. Kita mungkin sekarang sudah mulai bergeser. TV sudah tidak laku. Yang laku adalah HP. Lihat anak-anak kita, ada yang suka nonton TV? Sudah mulai jarang. Emak-emak saja yang senang nonton TV. Atau bapak-bapak saja yang sering nonton bola. Kenapa suka nonton bola di TV? Karena di HP nggak kelihatan. Begitu dengan ibu-ibu. Kenapa dia lebih suka nonton TV? TV-nya gede-gede. Karena di HP nggak kelihatan. Tapi anak-anak kita sudah tidak mau nonton TV. Dia lebih suka dengan HP-nya. Dia lebih suka dengan main gamenya. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna hijrah yang paling terpenting. Di antaranya adalah hijrah ma'nawiyah. Yang pertama tadi hijrah sulukiyah, yang kedua hijrah fikriyah. Hari ini saudaraku sekalian, kita tidak perang secara fisik dengan menggunakan senjata seperti dulu kakek nenek kita, kakek nenek yang moyang kita, atau godfather kita yang mengangkat senjata. Hari ini kita berperang dengan pemikiran-pemikiran kita, dengan ide-ide kita. Makanya saudaraku sekalian, anakku sekalian, anak remaja sekalian, jangan hanya jadi penikmat dari gawai kita, tetapi kalian harus bisa mengisi, membuat konten-konten YouTube kalian. Gunakan TikTok kalian, gunakan YouTube kalian, gunakan Skype kalian dan lain sebagainya, jadi teknologi dengan hal-hal yang positif. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, anak-anak kita banyak yang mengikuti apa yang ada di dalam TikTok. Padahal saudaraku sekalian, seperti kita ketahui, Dupi TV itu digunakan untuk ditonton atau untuk dituntunan, tontonan atau tuntunan. Kira-kira TV itu tuntunan atau tontonan? Tontonan. Kira-kira YouTube itu tuntunan atau tontonan? Tontonan. Tapi kenapa bisa terbalik? Al-Quran itu tuntunan atau tontonan? Yang terjadi bagaimana? Tontonan jadikan tuntunan, tuntunan dijadikan tontonan. Masya Allah. Ngeri Bapak dan Ibu, saat ini terjadi hal yang semacam itu. Maka sekali lagi saudaraku sekalian, yuk kita bergeser. Kita bergeser cara berpikirnya. Jangan memberikan, bukannya tidak boleh, jangan memberikan anak itu terus menerus dengan menggunakan high teknologi tanpa dibimbing oleh kita. Silakan Bapak dan Ibu berikan anak high teknologi, tetapi tolong dididik. Kira-kira Bapak dan Ibu sekalian, tatkala anak sedang main HP, terus main game, terus Bapak dan Ibu bahasa Sundanya nyaram atau nyarek, tapi anak-anak tidak mau, apa yang Bapak dan Ibu lakukan? Membiarkannya? Atau cukup dengan nyarek, sudah serek, nggak capek nyarek, lalu pergi? Tidak cukup sampai di situ ternyata Bapak dan Ibu sekalian.
Kalau kita hanya sampai di situ, maka ingat, tanggung jawab kita kepada anak-anak kita tidak hanya di dunia saja, tetapi di akhirat. Inilah yang disebut dengan hijrah ma'nawiyah yang ketiga. Apa hijrah ma'nawiyah yang ketiga? Yang ketiga adalah hijrah yang hanya memikirkan dunia menjadi hijrah memikirkan tentang kehidupan akhirat. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hijrah yang hanya memikirkan duniawi saja menjadikan kita hidup menjadi hedonisme. Kita lebih suka melihat orang-orang yang bergelimang harta. Bahkan di sinetron kita lebih sering melihat itu, dipertontonkan itu. Terjadilah sinkretisme, terjadi perbedaan yang begitu mencolok antara si kaya dan si miskin. Dan kita tidak pernah membandingkan sejauh mana kita berusaha untuk bekal di akhirat nanti. Maka sejatinya hijrah yang ketiga ini, hijrah ukhrawiyah, ini yang paling terpenting. Sudah saatnya buat kita, umur kita sudah di atas 50 tahun, walaupun keinginannya bapak-bapak masih 17 tahun. Biarkan saja keinginan mah tinggal keinginan, tapi dijamin ibu-ibu kemampuannya nggak ada, bapak-bapak hanya punya keinginan saja. Lihat di dalam surat Al-Ahqaf, Allah jelaskan, barang siapa yang sudah memasuki umur 40 tahun, arba'ina sanah, tetapi ia belum tahu jalan untuk hijrah ke akhirat, maka sejatinya dia telah menempatkan diri untuk masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Maka siap-siap bagi kita yang sudah umurnya 40 tahun ke atas dan belum hijrah ke hijrah pemikiran, hijrah sulukiyah, hijrah batiniyah, itu berarti kita sudah menyediakan diri kita untuk masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Jamaahku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya saudaraku sekalian yang keempat, ma'nawiyah adalah hijrah dari i'tiqadiyah. I'tiqad ini yang paling terpenting. Hari ini kita tergusur i'tikad kita, keyakinan kita. Kita meyakini benar bahwa iman kita kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Al-imanu yazidu wa yanqusu. Kadang-kadang naik. Kalau lagi di masjid begini, ingat mati. Kalau di masjid begini, ingat neraka. Kalau di masjid begini, inginnya baca Quran, tapi begitu keluar dari masjid, halo, say goodbye masjid. Itu yang menjadikan hijrah i'tiqadiyah kita itu menjadi menipis. Hari ini saudaraku sekalian, banyak orang yang tahu tentang agama, tetapi ia merasakan dirinya paling pintar, lalu salah-salahkan orang lain. Lalu orang lain masuk neraka, gue aja yang masuk surga. Hari ini saudaraku sekalian, banyak orang yang fasih membaca Al-Quran, tetapi sayang, Al-Quran hanya ada di bibirnya saja, tidak pernah ia lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka saudaraku sekalian, kita perlu hijrah i'tiqadiyah. Kalau hari ini kita masih sering sekali punya kebimbangan, punya rasa bimbang, punya rasa was-was, benar nggak sih surga itu ada? Benar nggak sih neraka itu ada? Benar nggak sih dosa itu ada?
Bahkan ada di antara kita yang sudah berpikir, benar nggak sih Allah itu ada? Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu membutuhkan sebuah keyakinan yang paling dalam diri kita. Maka saudaraku sekalian, di dalam mempelajari ilmu-ilmu agama membutuhkan sebuah guru, membutuhkan seorang guru yang memang mumpuni. Maka saudaraku sekalian, anak-anakku sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, hari ini kita lebih percaya pada Google. Betul? Terbukti tadi. Coba lihat aja Google. Berapa jumlah ayat ini? Lihat aja Google. Hari ini mungkin Google belum bisa berbohong, tapi suatu saat Bapak dan Ibu pernah membaca ada seorang pekerja ahli di Google, ia mengundurkan diri setelah ditemukannya artificial intelligence, karena dia mengatakan di Google nanti, di dunia maya nanti akan terjadi pembohongan, hoak, fitnah. Ini yang disebut dengan nanti suatu saat dengan fitnah Dajjal. Jadi saudaraku sekalian, Dajjal yang dulu kita pahami matanya satu terus bisa kemana-mana, itu Dajjal fisik. Dajjal kenyataannya adalah sudah ada, yaitu Dajjal teknologi yang hari ini sudah merembah sampai ke kamar-kamar tidur, sampai kemana-mana. Bukankah kita mengetahui Dajjal itu bisa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain itu dalam waktu sekejap? Dan itu sudah ada, Dajjal itu di dalam genggaman kita. Maka hati-hati saudaraku sekalian, hijrah i'tiqadiyah, iktikad kita untuk selalu pancak di jalur Allah Subhanahu wa taala. Maka saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembelajaran tauhid yang disebut dengan tema hari ini, yaitu hijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama adalah ajarkan kepada anak-anak kita tentang tauhidullah, tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita akan dihadapkan di dunia yang tidak terbatas, di dunia yang tidak pernah terbayangkan oleh kita. Mungkin anak-anak kita tidak mengalami yang namanya TV hitam putih. Dia tiba-tiba tahu teknologi yang begitu tinggi, yang hari ini menggunakan Google TV, semuanya serba instan. Kita mungkin mengetahui dari awalnya seluk-beluknya bagaimana kehidupan ini. Ditambah lagi nanti kalau cucu-cucu kita, anak-anak kita mungkin sudah lain lagi. Maka saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, momentum hijrah tidak hanya cukup hanya untuk peringatan, tetapi momentum hijrah harus masuk ke dalam makna hati kita yang disebut dengan hijrah bil qulub, hijrah hati kita. Keyakinan kita, iktikad kita harus dipupuk matang-matang kepada anak kita. Tanpa pembelajaran tauhid, anak kita pasti akan tergelincir ke jurang kenistaan. Saudaraku sekalian dan jamaahku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saatnya buat kita ini berpikir lebih dalam. Saatnya buat kita hari ini harus bisa berinovasi dalam mendidik anak. Saatnya hari ini kita berpikir untuk merevolusi mental kita sendiri. Ingat, anak kita itu adalah sang peniru ulung. Maka anak-anakku sekalian yang meniru bapak dan ibunya, maka awali dari apa? Awali dari keteladanan. Jadi diri kita ini harus menjadi teladan yang baik. Hari ini anak kita tidak cukup hanya dengan omongan, tetapi harus dengan perbuatan.
Tatkala mengajarkan anak kita untuk sholat, maka kitanya yang sholat. Tatkala mengajarkan kepada anak kita untuk bangun pagi, kita yang harus bangun pagi. Tatkala mengajarkan anak kita untuk ngaji, kitanya yang harus ngaji. Ingat, tidak ada anak yang lahir soleh dari orang yang tidak soleh. Itu harus ingat itu. Kalau banyak orang tuanya soleh, anaknya jadi salah, banyak. Tetapi orang tuanya salah, punya anak soleh, itu namanya sedang mimpi di siang hari. Saudaraku sekalian, jamaahku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai refleksi pada kesempatan malam tahun baru Hijriah ini adalah 4 hal. Yang pertama, jangan puas dengan amalan-amalan kita. Jangan puas dengan amalan-amalan kita yang sudah kita lakukan. Saya sudah bisa ngaji, saya sudah bisa puasa. Terus tingkatkan itu semua. Yang kedua, refleksi pada hari ini. Kita meninggalkan 1 tahun yang telah berlalu, yang sejatinya umur kita bukan bertambah tetapi berkurang di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jatah umur kita berkurang. Maka ingat apa yang sudah kita lakukan di tahun-tahun yang lalu. Apakah banyak kecurangan, atau banyak kemaksiatan, atau banyak hal-hal yang negatif, atau kita banyak hal yang positif? Silahkan timbang Bapak dan Ibu sekalian. Yang ketiga, tidak perlu silau dengan harta orang lain, tidak perlu dengki dengan rizki orang lain. Cukupkan dengan rizki yang kita punyai. Bersyukur itu adalah kuncinya. Dengan bersyukur Allah akan memberikan tambahnya. Yang terakhir, saudaraku sekalian, sudah saatnya kita menumpuk untuk bekal kita di akhirat, bukan menumpuk untuk dunia yang fana ini. Mudah-mudahan saudaraku sekalian, di tahun 1445 Hijrah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jalan terang, memberikan pintu taubat kepada kita. Sebab kita punya keyakinan, sebesar apapun, sebanyak apapun, seluas apapun dosa-dosa kita, ampunan Allah lebih luas dari dosa-dosa kita. Yang terakhir, saudaraku sekalian, jangan menganggap dosa-dosa kecil itu langsung diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jangan menganggap dosa besar itu tidak diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejatinya tidak ada dosa kecil kalau kita tidak pernah bertobat, dan tidak ada dosa besar sejatinya kalau kita sering bertobat. Maka saudaraku sekalian, di akhir tahun ini yuk kita bersama-sama taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Refleksikan diri kita, muhasabah diri kita. Nanti mulai malam perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tatkala kita mau tidur, bukan televisi yang kita hidupkan, bukan HP yang ada di tangan kita, tetapi zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.